Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber channel Ca Imam Suwandi? Dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa kembali hadir dalam konten yang saat ini saya ingin menanggapi atau ini semacam video reaksi ya dari konten yang dibuat oleh YouTube channelnya Deddy Kobuser yang berjudul Gozali Everyday NFT Kaya Mendadak. Ini keren banget ya, konten ini yang diunggah pada tanggal 17 Januari. Kalau nggak salah, ini kan sekarang tanggal 19 Januari ya, berarti baru 2 hari, itu sudah ditonton lebih dari 3,9 juta penonton. Wow, hebat banget ini. Selamat buat Kang Deddy Kobuser ya. Kang Deddy Kobuser ini wah hebat luar biasa ya, konten-kontennya menarik. Lalu sebenarnya fenomena apa yang ditampilkan saat ini ya, bagaimana kita memahaminya? Baru-baru ini itu kita tahu bahwasannya seorang pemuda bernama Ghazali sukses meraup uang miliaran rupiah berkat menjual foto selfie di non-fungible token atau NFT yang dijalankannya. Ini sangat-sangat luar biasa NFT ini ya. Nanti kita akan coba kupas sedikit ya mengenai NFT. Foto yang dilakukan Ghazali itu setiap hari ya, mulanya hanya bertujuan ingin membuat video time lapse ya, semacam video perubahan ya. Jadi semacam video sequence yang perubahan dari hari per hari gitu ya. Jadi dia tiap hari foto. Pada tahun pertama dirinya itu mengaku rajin foto ya pada tahun pertama. Jadi setiap hari foto selfie gitu. Dan Gozali ini mengaku ya saat diwawancarai Deddy Kobuser itu di tahun kedua dia mengaku pernah lupa dan pernah juga males foto gitu ya. Tapi akhirnya mencoba meneguhkan diri untuk melanjutkan niat awalnya, yaitu dia ingin membuat video time lapse berupa foto setiap hari sehingga terlihat ada perubahan. Dan akhirnya Ghazali yang di media sosial dikenal dengan Ghazali Everyday ini memilih untuk mengunggah foto selfie-nya sebagai produk NFT di OpenSea. Padahal tadinya dia hanya berniat untuk membuat video time lapse yang mungkin akan diunggah di YouTube atau di media sosialnya. Namun ternyata Ghazali ini iseng gitu ya, membuat NFT dan tak disangka ternyata foto selfie yang diunggah itu hingga ada yang laku terjual hingga puluhan juta rupiah dari akun OpenSea miliknya dengan akun Ghazali Everyday. Jadi fotonya itu ada jumlahnya ada 933 ya. Jadi 993 NFT karyanya yang semuanya merupakan foto selfie dirinya. Ini lucu ya. Ghazali memilih untuk menjual foto selfie dirinya selama 5 tahun terakhir. Jadi foto itu dimulai tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagai apa ya, produk NFT ya. Satu foto selfie Ghazali itu dijual dengan harga terendah yaitu 0,13 Ethereum atau sekitar kalau dirupiahkan itu 6 juta hingga dijual juga harga 0,7 Ethereum atau sekitar 31 juta. Kalian perlu tahu ya bahwa Ethereum ini pada hari ini kan saya rekam pada tanggal 19 Januari itu harga 1 Ethereum pada hari ini adalah sekitar 45 juta lebih. Bayangkan satu token Ethereum itu harganya 45 juta rupiah. Kalau Anda punya satu token aja udah cukup ya, udah lumayan ya 45 juta. Kalau Anda punya 10 token aja udah 450 juta rupiah. Nah, NFT adalah sebuah atau semacam token yang tidak dapat ditukarkan. Bayangin ini token yang tidak dapat ditukarkan, yang biasanya ditemukan di blockchain. Meskipun sudah sejak tahun 2014, NFT menjadi semakin banyak peminatnya, yaitu pada akhir tahun 2021, teman-teman. Jadi blockchain sendiri adalah sebuah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi. Nah, NFT adalah aset digital yang berbentuk karya seni maupun barang koleksi yang bisa dipergunakan untuk membeli sesuatu secara virtual. Kemudian barang seni dan koleksi bisa berupa foto, gambar, lagu,
rekaman suara, video game atau games gitu ya, video juga dan sebagainya. Jadi produknya tidak hanya foto, cuman menurut informasi pendampingnya Ghazali dalam wawancara di channel YouTube-nya Kang Deddy, untuk mengupload video atau selain foto itu memang agak berat ya, karena memang teknologi NFT sendiri itu memang belum memadai ya saat ini, karena memang ini teknologinya itu tersendiri ya. Jadi dari server to server, kita lihat bahwa penambang-penambang cryptocurrency itu kan menggunakan memori graphic card gitu ya. Jadi kartu grafis gitu yang banyak sekali. Jadi satu gudang itu isinya kartu grafis semuanya dan sangat mahal investasinya gitu ya. Jadi memang tidak terpusat di satu tempat, tapi mereka terhubung dari server to server pemilik dari mining ya, data mining. Jadi penambang-penambang data. Jadi barang seni dan koleksi bisa berupa foto dan juga video, tapi video masih berat. Kebanyakan mereka ini masih berupa foto, audio juga bisa gitu ya. Meskipun bisa dipakai untuk membeli sesuatu, berbeda dengan aset kripto ya, NFT sulit untuk diperdagangkan. Nah, anehnya ya, padahal NFT ini sulit diperdagangkan. Terus NFT memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya terkait tingkat keasliannya. Jadi originalitas dari NFT ini adalah kelebihannya dari NFT. Jadi sulit diduplikasi. Jadi dia tidak bisa diduplikasi ya. Terus kemudian konsep NFT memungkinkan pembeli memiliki barang asli tanpa ada yang bisa menirunya. Nah, ini tadi ya, originalitas. Tidak hanya itu, NFT juga menyertakan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikasi. Wah, bingung kan? Ini sertifikat tapi nggak ada barangnya ya, atau barangnya bentuknya digital, bukan tidak ada barangnya. Bentuknya ada digital. Jadi jangan bayangkan kalau kita punya sertifikat tuh, kalau misalnya sertifikat tanah kan ada tanahnya. Bahkan dalam sebuah wawancara itu, Deddy Corbuzier juga sempat nanya sama Ghazali bagaimana menjelaskan cryptocurrency ini ya kan. Dia juga NFT ini. Dia juga bilang bahwa ya ini semacam sertifikat. Nah, terus tanahnya di mana? Tempatnya di mana? Barangnya apa? Jadi kalau kita masih berpikiran manual atau non digital atau belum digital, kita kan bingung ya. Sertifikat ini untuk apa? Gunanya untuk kehidupan sehari-hari itu apa? Padahal kan harusnya kan satu sertifikat tuh harus ada barangnya gitu. Nah, ini kan nggak ada barangnya gitu, atau bukan nggak ada barangnya. Kalau kita masih berpikiran manual atau non digital itu pasti nggak ada barang fisiknya ya. Kita berpikir fisik gitu. Padahal di sini semuanya adalah digital. Jadi prinsip digital ini adalah trust ya, kepercayaan dan juga blockchain atau sistem digital itu sendiri. Jadi ini semacam community ya. Jadi di situ ada keunggulannya adalah smart contract dan blockchain. Nah, inilah keunggulannya. Jadi mereka punya semacam smart contract. Smart contract ini semacam sama kalau kita punya akun, misalkan akun digital, taruhlah GoPay, OVO dan lain-lain. Itu kan sebenarnya kita akan menitipkan uang gitu ya, menitipkan uang di akun itu dan kita bisa membeli apapun hanya cukup dengan scan atau dengan klik itu kita bisa membayar, misalkan beli makanan di warung atau membeli pesan ojek di Gojek gitu ya, makanan itu kan kita cukup membayar dengan angka yang ada di digital itu, dan kita nggak tahu ini uangnya di mana, kan kita nggak melihat uang di situ, kita nggak melihat fisiknya uang, tapi di situ angkanya uang. Jadi di situ yang bernilai adalah angka ini dalam bentuk digital. Jadi kita percaya bahwa dengan angka itu kita sudah membayar dan itu diakui semuanya pihak yang membayar maupun yang dibayar sepakat bahwa itu adalah uang. Jadi ini adalah sebenarnya kepercayaan atau kesepakatan. Ini kalau di teori namanya intersubjektif. Jadi secara intersubjektif kita sepakat bahwa uang itu bentuknya adalah angka. Nah, di teknologi blockchain ini adalah teknologi yang cukup smart gitu ya, dan cukup bisa diunggulkan dan sulit untuk saat ini itu belum bisa dihack gitu ya, atau sangat susah dihack, sehingga ini bisa dipercaya bahwa ini akan menjadi uang masa depan atau alat transaksi masa depan, sehingga
bisa dipakai untuk transaksi. Nah, kalau dulu kan kita percaya bahwa uang. Padahal secara fisik uang itu juga bisa dipalsukan kan? Ya kan, benar kan? Jadi secara fisik uang itu juga bisa digandakan atau diduplikasi. Walaupun memang persis banget, iya. Tapi kalau misalkan bukan bukan sesuatu yang gampang menggandakan uang. Kalau cuman fisiknya persis, ya. Tapi kalau ketika diraba, diterawang, terus dilacak secara detail, itu kita tahu bahwa ini uang asli atau uang bukan yang asli. Jadi seperti itu aja yang fisik aja bisa dipalsukan, apalagi ini asetnya digital. Nah, kekhawatiran orang-orang tentang digital adalah adanya nanti kejahatan digital. Jadi dipalsukan, datanya digandakan dan lain-lain. Nah, di teknologi blockchain ini atau Ethereum ini ada smart contract dan juga ada teknologi blockchain sendiri yang saat ini dianggap masih cukup relevan dan sulit untuk digandakan, sehingga ini bisa dijadikan sebagai alat atau media pembayaran sebenarnya itu. Jadi Ethereum ini adalah sebuah platform atau blockchain dengan fungsi kontrak cerdas atau bahasa Inggrisnya smart contract. Jadi Ethereum mempunyai fungsi seumpama virtual mesin. Jadi ini sebenarnya virtual mesin yang bisa menjalankan kontrak cerdas peer to peer. Jadi peer to peer itu contohnya misalnya kita mau beli masakan Padang ya. Saya di sini kan beli masakan beli di restoran gitu ya. Nah, kita cukup scan. Nah, itu peer to peer namanya. Jadi langsung bisa dengan uang, kalau itu kan uang kripto ya. Uang kripto itu semacam token lah. Kalau di sini kan kalau di OVO atau di GoPay dan lain-lain itu kan juga uang digital gitu ya. Nah, ini Ethereum itu semacam token. Itu bukan mata uang ya, tapi kita mempercayai atau kita membeli produk Ethereum itu seolah-olah itu punya harga yang tinggi. Jadi bayangkan satu Ethereum itu dihargai 45 juta, coba. Itu nggak ada fisiknya loh. Kita nggak lihat modelnya koin gitu ya. Bahkan mungkin koinnya sendiri nilainya nggak harga segitu gitu ya. Contoh. Jadi kalaupun harga koinnya itu mungkin dari emas, kalaupun emas dengan berat berapa, harusnya kan 45 juta itu ya berapa gram gitu ya. Itu kan nggak juga, belum tentu juga. Kecuali dalam bentuk emas, gramnya sama, jadi harga emas. Kalau ini enggak, koin tapi dihargai segitu dengan ibaratnya apa ya, sekehendak hatinya itu kan. Tapi kita bisa percaya itu anehnya seperti itu. Ini anomali ya, anomali itu keanehan-keanehan. Terus kemudian jadi dia memperlakukan itu semacam barang antik ya. Kalau barang antik itu kayak contohnya yang terakhir itu ya, akik, batu akik. Nah, batu akik itu ya, batu akik atau tanaman ya, tanaman hias ataupun ikan hias. Itu semuanya itu sebenarnya dari subjektivitas gitu ya. Jadi subjektif. Oh, ini keren, ini batu ini mengandung apalah gitu ya, macam-macam gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita nggak hobi dengan batu itu ya, sebenarnya nggak berarti apa-apa, mau dihargai berapa ya mungkin sekedarnya aja. Misalkan kalau kita batu akik, ya kalau kita lihat bagus, ya bagus, punya keindahan, nilai keindahan, masih mending ya, ada punya nilai keindahan, bagus, ada fisiknya, terus bisa dipakai untuk perhiasan, dipakai untuk cincin, itu masih mending gitu ya, masih ada fisiknya gitu. Tapi juga harganya ini itu bisa naik, bisa turun, itu tergantung apa? Tergantung hype. Hype itu apa sih? Hype itu adalah semacam promosi yang sensasional, teman-teman. Jadi Gozali ini dia beruntung jadi korban hype, Jadi apa yang dijual dari foto-fotonya sebanyak 933 itu mendapatkan dukungan dari hype atau promosi sensasional dari komunitasnya, sehingga apa yang dijual itu laku dan dibeli. Bayangin aja itu harganya, dia tadi menjual sampai $3, itu nggak akan pernah laku $3 ya. Tapi kalau di Ethereum, satu Ethereum aja itu harganya 45 juta. Jadi kalau saya lihat tadi di Gozali Everyday itu dijualnya antara 0, berapa rupiah gitu ya. 0, sekian gitu ya. Tadi yang disebutkan 0,6, ada yang 0,8, ada 0,13. Nah, itu kan sebenarnya nggak sampai satu Ethereum. Kalau satu Ethereum itu gila, itu bisa 46 juta atau 45 juta ya. Kurang dari 46 juta harga hari ini. Nah, ini sangat-sangat fantastis buat saya ya, atau buat fenomena saat ini. Jadi kita melihatnya ini
anomali itu keanehan ya, keanehan-keanehan. Tapi sebenarnya nggak aneh juga sih. Ini sebenarnya kalau kita melihat dari sisi teori, ini nggak jauh beda dengan teori barang koleksi. Nah, tadi kan disebutnya yang membeli itu adalah kolektor. Nah, kolektor tahu sendiri spesifikasi dari kolektor. Kolektor itu ya orang yang punya banyak duit, yang dia udah nggak butuh duit, gitu loh. Dia cuman pengen, ya bisa jadi kalau secara negatif itu diartikan bisa jadi pencucian uang atau membuang uangnya daripada uangnya. Kan fenomena beberapa akhir ini kan kita lihat bahwa ada uang yang ditinggal satu koper di bandara atau satu tas ada yang dibuang. Bahkan di daerah saya itu di Tangerang itu ada uang yang satu koper apa di ecer-ecer ya, di jalan itu ada uang tiba-tiba satu gebok uang tapi nggak ada yang berani ngambil. Jadi bisa jadi itu karena mungkin hasil korupsi atau nggak tahu uang dari mana. Jadi bisa jadi ini menjadi alat untuk apa namanya mencuci uang ya atau money game itu bisa jadi. Jadi dia membelikan sesuatu yang tidak ada gunanya sebenarnya. Tapi kalau misalkan ini akan dihargai lebih, maka itu jadi sebuah pencucian uang. Contohnya saya bisa punya duit 10 juta, saya beliin satu fotonya Ghazali. Padahal uang tadi itu yang 10 juta yang saya beliin itu adalah uang yang nggak jelas asal usulnya misalkan gitu kan. Tiba-tiba kan udah selesai nih. Tiba-tiba saya jual itu laku jadi 15 juta. Jadi ketika saya mendapatkan 15 juta tadi ya saya dianggap ya loh saya ini hasilnya jualan dari NFT gitu loh. Jadi tercuci dosa-dosanya tadi ya dengan NFT. Nah, ini fenomena ya, teman-teman ya. Ini fenomena ini kalau di teori ada namanya konvergensi simbolik. Jadi konvergensi simbolik itu semacam apa ya? Dia punya namanya tema fantasi. Jadi tema fantasi itu semacam suatu tema yang dibahas, yang disepakati, yang dianggap bahwa itu benar dan itu layak dan itu disepakati bersama. Ini sebenarnya tema fantasi aja. Jadi ya komunitasnya itu sendiri. Kalau kalian atau kalau kita kan nggak tahu NFT itu apa, gunanya untuk apa juga sampai sekarang kita nggak tahu gunanya untuk apa. Tapi buat mereka yang banyak duit, mereka cuman lucu-lucuan aja. Tadi kan disebutkan dalam wawancara di Deddy Corbuzier kan, ya semacam lucu-lucuan aja. Ini meme aja dok kan. Coba bayangin, uang 6 juta itu cuma sebagai meme. Cuman dibelikan begitu saja. Coba bayangkan. Jadi ini merupakan sebuah peluang dan juga sebuah apa ya fenomena yang agak ganjil gitu ya, agak ganjil atau anomali, disebutnya anomali. Nah, tergantung kita bagaimana menyikapinya, apakah ini kita anggap sebagai peluang atau ini akan membahayakan nantinya. Contohnya ya, jadi kalau saya sempat buka OpenSea gitu ya, ingin tahu bagaimana sih cara OpenSea ini bekerja. Ternyata ketika kita menjual karya teman-teman atau itu foto misalkan atau karya grafis gitu ya, ternyata untuk menjual itu kita harus membayar fee ya atau member fee gitu. Itu kalau nggak salah nilainya $5. Coba bayangkan setelah fenomena adanya Ghazali ini, berapa orang yang tertarik untuk membuka akun NFT dan menjual karya-karyanya, entah itu foto selfie, bahkan ada yang menjual foto selfie dengan KTP. Ini konyol teman-teman ya. Nah, oke, kekonyolan ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Menjual foto KTP nanti tiba-tiba nanti ada yang nelpon bahwa Anda ngambil kredit uang gitu ya, dimanfaatkan orang lain. Nah, bayangkan 1 juta orang ini membuka akun NFT dengan membayar $5. Berarti ada $5 juta. Itu coba bayangkan, $5 juta. Itu udah menang banyak teman-teman. Jadi yang banyak orang yang halu ini, yang pengen cepat kaya mendadak, hanya pengen jual foto selfie, bahkan menjual foto KTP ini, sebenarnya kita itu masuk dalam sebuah perangkap, yaitu scam ya. Jadi kita itu seperti masuk dalam sebuah kasino, menang nggak menang ya kita harus bayar di depan. Jadi kita tiketnya harus bayar duluan. Dari taruhlah tiket itu kita mau bayar $5, berapa orang yang akan masuk ke dalam situ dan belum tentu menang. Tapi yang pasti kalau kita masuk kasino pasti membawa uang dan disitulah kita mengadu peruntungan dan belum tentu menang. Bahkan yang banyak menangnya adalah pemilik kasino itu. Kita kadang-kadang cuma mimpi menang banyak tapi belum tentu bisa. Kadang-kadang orang juga masuk kasino juga belum tentu orang-orang yang jago. Bahkan dia kadang-kadang pengen happening ya, pengen happy gitu ya, pengen tahu saja atau penasaran.
itu masuk aja udah bayar $5. Jadi dengan penasaran kita membayar dan itu menjadi sebuah keuntungan bagi NFT. Ingat teman-teman, semuanya yang terjadi di dunia ini itu kita lihat ini adalah sebuah fenomena dan untuk itulah kita harus cerdas dan pandai membaca tentang apa yang sedang terjadi di muka bumi ini dan tahu membaca fenomena-fenomena ini agar kita jangan sampai tersesat atau bahkan menjadi korban dari sebuah fenomena atau realitas semu dan palsu ini. Terima kasih, saya Cak Imam Suwandi. Mudah-mudahan jika ini bermanfaat buat Anda, informasi ini bermanfaat membuka pandangan Anda, dan ini adalah sebuah upaya saya membantu atau menyumbangkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini sumbangsi saya untuk membuat konten-konten yang mencerdaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan jangan sampai jadi goblok atau tidak bisa membaca fenomena yang terjadi dan kita menjadi korban. Terima kasih sudah subscribe. Mudah-mudahan makin cerdas dan jangan lupa lanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, semampu-mampunya. Karena hanya dengan pendidikan yang tinggi, dengan pengetahuan yang baik, maka derajat kita akan menjadi lebih baik lagi dan kehidupan kita menjadi lebih berkualitas. Terima kasih, saya Imam Suwandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.